Shalom, Shalom, berjumpa kembali bersama Nathanael dan Elizabeth di Sambal, Sambal, sama-sama sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Setelah kita kemarin belajar mengenai siapa dia, Siapa dia? siapa Tuhan Yesus itu. siapa Tuhan Yesus itu, hari ini kita akan belajar mengenai orang yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, kemarin juga sempat kami singgung, ada Yohanes Pembaptis, ada Yohanes murid Yesus. Sekali lagi, kitab ini yang nulis adalah Yohanes murid Yesus. Mari kita baca bersama. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di perikop pembacaan yang pertama ini, kita bisa melihat bahwa kesaksian dari Yohanes Pembaptis mengenai dirinya sendiri. ya. Siapa itu Yohanes Pembaptis? Ketika ada orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, itu mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan siapa dia sebetulnya. Karena memang di kitab para nabi itu ada nubuat-nubuat tentang yang akan datang. Jadi kalau di sini kita bisa melihat di Ulangan 18 ayat 15, di Ulangan 18 ayat 18, dan Maleakhi 4 ayat 5. Ya. Karena di dalam kitab-kitab tersebut disampaikan bagaimana Tuhan sendiri akan membangkitkan nabi di antara umatnya, di antara bangsa Israel. Dan kemudian di Maleakhi 4 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan akan mengirimkan Elia bagi umatnya. Sehingga di sini dikatakan di pertanyaannya langsung mengerucut ke situ, apakah engkau adalah nabi ataukah engkau Elia? Sehingga Yohanes pun menjawabnya bukan. Dan di sini ada satu hal yang ia sangat bagaimana Yohanes mencatat di sini sangat jelas bahwa Yohanes Pembaptis itu mengatakan dirinya bukan Mesias. Dan di sini tertulisnya mengaku dan tidak berdusta. Sehingga dapat dikatakan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tentang dirinya sendiri itu benar-benar apa yang sesuai dengan maksud Tuhan atas kelahirannya. Yohanes Pembaptis kita tahu dilahirkan dari seorang golongan imam, Elizabeth, yang sudah lama mandul dan dikandung di usia tua ya. Bapaknya Sakaria itu adalah seorang imam besar. Dan pada saat proses kehamilan ini pun juga ada proses mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, di mana Sakaria didatangi oleh malaikat. Dikatakan bahwa engkau terpilih, engkau akan Elizabeth akan mengandung, dan darinya akan lahir seseorang yang membuka jalan bagi Tuhan. Di mana anak ini sudah penuh dari Roh Kudus sejak di dalam kandungannya. Nah, saat ditanya lebih lagi, siapakah engkau supaya kami bisa memberikan jawab pada yang mengutus kami? Dikatakan di situ Yohanes Pembaptis mengatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Ya, itu ada di Yesaya 40 ayat yang ketiga. Disitulah Yohanes mulai menampilkan dirinya sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, yaitu menjadi pembuka jalan bagi Yesus, pembuka jalan bagi yang diurapi Tuhan, membuka jalan
bagi Sang Mesias. Kita lanjutkan. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Ya. Dikatakan di bagian yang kedua ini bahwa di antara orang-orang yang diutus itu ada juga orang Farisi. Jadi kalau tadi kita lihat yang diutus oleh orang Yahudi dari Yerusalem itu berarti ada imam, orang Lewi, dan orang Farisi. Ya. Nah, orang-orang Farisi inilah yang kemudian bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Mengapa engkau membaptis? Jika engkau bukan," nah ini ditekankan lagi, Mesias, Elia, dan Nabi yang akan datang. Berarti memang tiga jabatan ya kalau bisa dikatakan ya. Tiga jabatan, tiga orang ini yang sebetulnya memang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menanti-nantikan Mesias, Elia yang akan datang, dan juga Nabi yang akan datang itu. Diutus Tuhan. Ya, jadi mereka mungkin waktu itu belum menangkap sebetulnya siapa yang akan diutus. Apakah mereka ini menjadi satu bagian atau menjadi satu orang saja? Apakah itu satu ataukah orang itu atau beberapa tiga orang seperti yang mereka? Dan kemudian mengapakah engkau membaptis gitu ya? Tadi pertanyaannya kan mengapa engkau membaptis? Jadi membaptis pada masa itu juga merupakan tradisi Yahudi. Kalau zaman sebelum Yohanes membaptis bagi orang Yahudi itu adalah untuk mengakui untuk mengesahkan orang yang dari non Yahudi, orang yang belum memeluk agama Yahudi masuk ke agama Yahudi. Itu ada proses baptisan. Nah, di sini ditanyakan kalau Yohanes Pembaptis itu bukanlah Mesias, bukanlah Nabi, bukanlah Elia, terus kenapa kamu membaptis gitu? Sehingga kemudian ia pun menjawab bahwa aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Sedikit agak berbeda cara Yohanes Pembaptis menjawab. Saat ditanya kenapa kamu membaptis, Yohanes mau mengatakan, aku memang membaptis, tapi orang, Nabi, Mesias yang kalian nantikan, itu sudah dekat. Ia sudah ada di tengah-tengah kalian. Tapi kalian nggak mengenalinya. Dan dikatakan bahwa betapa mulianya yang akan datang setelah Yohanes ini. Karena Yohanes Pembaptis mengatakan ia sendiri tidak layak bahkan hanya untuk melepaskan tali kasutnya. Disinilah Yohanes memberikan kesaksian bahwa dirinya hanyalah seorang pembuka jalan. Dirinya bukanlah siapa-siapa. Ya, ia membaptis, tapi baptisan yang dilakukan oleh Yohanes berbeda dengan baptisan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah baptisan sebagai tanda pertobatan dari apa yang dilakukan salah menjadi apa yang dilakukan lebih baik, dari pertobatan dari dosa-dosa menjadi kembali hidup yang benar. Baptisan adalah dari istilah baptiso yang artinya ditenggelamkan, sehingga diartikan pada saat ditenggelamkan itu ia sudah mati, manusia lamanya itu mati, dan saat ia dibangkitkan, saat ia dikeluarkan dari air, ia menjadi manusia orang yang baru, manusia yang baru, manusia yang hidup lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Dan dikatakan bahwa hal ini, kejadian ini saat utusan orang-orang Yahudi ini bertanya pada Yohanes, ini terjadi di Betania, terletak di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes biasa membaptis di situ. Jadi memang Yohanes Pembaptis sudah ada di situ, dan orang-orang ini diutus untuk mencarinya, bertanya kepadanya siapa dia, dan Yohanes memberikan kesaksian tentang dirinya.
itu yang kita pelajari hari ini, yaitu kita mengenal pribadi seorang Yohanes Pembaptis, seorang pembuka jalan bagi Yesus Kristus, di mana ia menyadari dirinya, ia mengaku apa adanya siapa dia, dan tidak sedikit pun mencuri kemuliaan dari yang mengutusnya. Kita belajar apapun yang kita kerjakan saat ini, pelayanan apapun yang kita lakukan, semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita hanyalah hamba. Biarlah kemuliaan Tuhan hanya untuk Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau berikan pengertian tentang Yohanes Pembaptis, sehingga kami boleh mengerti bahwa yang paling utama tetap adalah Engkau sendiri. Kami hanyalah alat-Mu, kami hanyalah pembuka jalan bagi-Mu untuk Engkau berjumpa dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Itu sambal kita hari ini. Kita mengenal satu pribadi yang menjadi pembuka jalan dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Meneladani kehidupannya untuk menjadi alat Tuhan dan tidak mencuri kemuliaannya. Kita akan belajar lagi besok. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.